Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Puspitasari beserta rekan saya, Raden Ayu Faradila Pratiwi dan Eka Nur Yuliati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai motivasi dan pendidikan. Hakikat motivasi. Motivasi merupakan faktor terpenting di dalam usaha untuk mendidik dan membelajarkan manusia. Motivasi didefinisikan sebagai tenaga yang mendorong dan mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan. Jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi internal atau intrinsic motivation dan motivasi eksternal atau extrinsic motivation. Berbagai pandangan terhadap motivasi. Yang pertama, menurut teori behaviorisme, motivasi merupakan faktor eksternal untuk mengubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan dengan melakukan modifikasi yang mengaplikasi konsekuensi dan perilaku yang ditampilkan individu seperti reinforcement dan punishment. Yang kedua, teori kognitivisme. Kognitivisme merupakan faktor dari dalam diri manusia. Oleh sebab itu, individu tidak secara otomatis memberikan respons terhadap peristiwa-peristiwa dari luar dirinya, atau berbagai tindakan yang berkaitan dengan motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga, motivasi menurut teori Maslow. Motivasi menurut Abraham Maslow ditekankan pada hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Yang keempat, motivasi menurut teori Herbert. Friedrich Herbert mengembangkan teori motivasi berdasarkan usaha manusia untuk memenuhi kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi menurut teori McClelland. David McClelland menyatakan bahwa terdapat 3 jenis motivasi, yaitu motivasi berprestasi, motivasi terhadap kekuasaan, dan motivasi afiliasi. Berikutnya adalah motivasi menurut Fromm. Victor H. Fromm atau Fromm 1964 menjelaskan motivasi melalui teori yang dikenal dengan teori harapan. Berikutnya adalah motivasi menurut teori ERG. Teori ERG adalah teori motivasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan manusia. Lalu selanjutnya ada motivasi menurut teori equity. Teori adalah teori kesejajaran atau equity theory merupakan sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi. Lalu selanjutnya adalah motivasi menurut teori pencapaian tujuan. Teori penetapan tujuan atau goal setting teori menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Model penerapan motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Pertama, sebelum proses pendidikan dan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan atau pembelajaran dilakukan, pendidik perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap proses pembelajaran atau pembelajaran yang akan dijalaninya. Yang kedua adalah selama proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung. Menstimulasi keingintahuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, stres pada siswa perlu diminimalisasi. Apabila motivasi internal siswa lemah, maka pendidik dapat melakukan motivasi eksternal dengan jalan memberikan tugas. Berikutnya adalah akhir proses pendidikan atau pembelajaran.
Di akhir proses pembelajaran, motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh pencapaian hasil belajar yang diperolehnya. Oleh sebab itu, di akhir proses belajar siswa perlu memperoleh informasi mengenai faktor yang perlu mendapatkan perhatiannya dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajarnya. Bentuk-bentuk motivasi. Penerapan tugas sebagai salah satu bentuk atau cara untuk membangkitkan motivasi tentu dibutuhkan kehandalan pemimpin sebagai penggerak untuk bagaimana individu atau siswa itu termotivasi dan maju untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan, yaitu memberi angka, hadiah, saingan atau kompensis, ego involvement, pujian, dan hukuman. Strategi motivasi bagi peserta didik untuk belajar. 1. Memberikan penghargaan dengan menggunakan kata-kata seperti ucapan bagus, hebat sekali, dan menakjubkan. 2. Memberikan nilai ulangan sebagai pemacu siswa untuk belajar lebih giat. 3. Menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. 4. Mengadakan permainan dan menggunakan simulasi. 5. Menumbuhkan persaingan dalam diri peserta didik. 6. Memberikan contoh yang positif. 7. Penampilan guru yang menarik, bersih, rapi, dan sopan, serta tidak berlebihan akan memotivasikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Peran motivasi dalam belajar. 1. Peran motivasi dalam penguatan belajar. 2. Usaha untuk memberi bantuan dengan rumus matematika dapat menimbulkan penguatan belajar. 3. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Dan yang terakhir, peran motivasi menentukan ketekunan dalam belajar seseorang. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.